Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 975. Mari Pak Yoda kita mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 53 tahun, menikah, memiliki 4 orang anak, tinggal di Tangerang. Ya. Shalom Pak Eras, terima kasih sebelumnya telah menjawab pertanyaan saya dan menyuruh saya harus hidup suci dan kudus. Senang mendengarnya Pak. Saya lagi berusaha walaupun kadang jatuh bangun. Masalah saya anak saya yang nomor 2, usia 27 tahun, belum menikah, yang pernah saya tanyakan ke Bapak. Sudah hampir 4 bulan dia tidak pulang. Sebelumnya dia pergi karena menggadaikan motor orang lain. Mungkin itu yang membuat dia takut, Pak. Terus kalau saya hubungi dia, saya tidak angkat. Kadang saya blokir, Pak, karena kalau diangkat pasti dia minta uang. Saya takut kalau dia pulang nanti berulah lagi. Gimana saya harus bersikap ya, Pak? Atau apa yang harus saya lakukan terhadap anak saya ini? Maaf, Pak, menurut Bapak, apakah dia masih bisa bertobat atau berubah? Mohon sarannya agar dia takut akan Tuhan dan dengar-dengaran sama orang tua. Gimana Pak cara mengontrol hati dan pikiran karena suka berpikir yang aneh-aneh? Misalnya tentang anak dan hidup ini. Maaf Pak kalau tulisan ini tidak beraturan, mohon doanya Pak untuk keluarga saya. Terima kasih dibacakan tulisan saya ini, semoga sehat selalu Pak. Amin. Keadaan anak ibu itu juga pasti dampak dari keadaan ibu dan suami. Ya. Tidak mungkin tanpa penyebab. Tidak mungkin tidak ada kausalitas atau penyebabnya. Yang saya nasihatkan ke ibu, jangan memberi perhatian ke anak ini. Memberi uang, terima telepon, tutup. Itu bagus. Ini anak sudah akut sekali. Sampai pada titik terendah, dia baru bisa bertobat. Ya. Tetapi ibu jangan berhenti mendoakan. Malaikat akan membawa dia balik ke rumah nanti. Tuhan akan membawa dia balik ke rumah. Tapi ibu jangan memberi sesuatu yang membuat dia tambah rusak. Kalau sampai berani bawa lari motor orang itu udah rusak sekali. Dia bisa bertobat, dia masih bisa. Ketika dia ada titik terendah. Apa bentuknya saya nggak tahu. Kita nggak boleh mengarang ya. Misalnya dia sakit, nggak bisa bangun, lumpuh. Nah itu begitu-begitu. Iya. Tapi bagaimana? Itu Tuhan nanti yang mengatur. Ibu tidak boleh berhenti berdoa untuk anak ini. Anak yang banyak didoakan ibu mustahil tidak bertobat. Ya. Nah mengenai ibu punya pikiran yang aneh-aneh itu bisa dikalahkan dengan doa. Ibu harus berdoa tiap pagi bersama dengan saya jam 5 WIB, waktu 5 pagi. Dan ibu terus bersama kami berdoa, mendengarkan khotbah di truth.id, ibu akan memiliki pikiran fokus kepada Tuhan. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 45 tahun, menikah, tinggal di Solo. Salam hormat kepada Pak Erastus beserta timnya. Saya izin usul bila Pak Erastus berkenan. Bapak mendirikan suatu tim atau divisi untuk memberikan bantuan berupa pembuatan sumur air dalam dengan pompa air submersible-nya sekalian. Jadi punya alat sendiri atau sewa tukang yang jujur dan terpercaya untuk bisa bikin sumur air dalam untuk membantu daerah yang sulit mendapatkan air waktu musim kemarau. Nanti Pak Erastus bikin pengumuman siapa yang mau donasi atau menyumbang dana. Diumumkan di truth.id atau Abang. Kalau Pak Erastus yang mengelola pasti banyak yang tergerak. Saya pun mau untuk menyumbang sesuai kemampuan untuk bikin sumur air dalam di daerah yang sering kekeringan. Silakan Pak Erastus doakan dan pikirkan dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Pak Erastus beserta timnya. Itu sudah kami lakukan di Kupang. Iya. Sampai dulu kita punya mesin sendiri. Iya. Tidak tahu sekarang perkembangannya karena saya sudah tidak menanyakannya. Dulu kita sudah pernah punya di Kupang. Maksud saudara ini mau di Jawa juga atau bagaimana? Ya. Tapi ini usul yang sangat bagus. Coba Pak Michael yang nanti menghubungi beliau, usulan yang lebih konkret itu bagaimana? Ya, kita tergerak untuk menolong orang. Pokoknya kalau menolong orang kita lakukan karena ini hal yang mulia dan merupakan usaha mengumpulkan harta di surga. Oke, Tuhan berkati. Pertanyaan dari seorang wanita usia 54 tahun tinggal di Malang. Shalom Pak Erastus dan tim yang kami kasihi. Mohon bertanya Pak, apakah yang dimaksud persembahan salib itu? Persembahan salib itu sebenarnya untuk apa ya? Saya tidak tahu istilah ini. Baru pernah dengar juga. Persembahan salib ini apa? Terus? Tadi sebelum memberikan persembahan salib,
pendetanya memberitahu akan menggunakan untuk keperluan membeli karpet gereja supaya suaranya bisa bagus. Dalam kurung karpet untuk meredam suara biar gak jelek katanya. Jujur saya agak gimana gitu, soalnya sound system gereja kami sepertinya masih bagus. Apakah saya berdosa kalau berpikir demikian, Pak? Terima kasih atas jawabannya, Pak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Mungkin Bapak. ini istilah yang dibuat sendiri. Ya, Di Alkitab nggak ada persembahan salib, yang ada memikul salib. ya, Atau maksudnya dia memberikan persembahan walaupun sakit, iya. walaupun dalam kekurangan. Mungkin itu kali. Ya itu maksudnya. Ada saja ya persembahan salib. Ya. Nah, sekarang kamu tanya Tuhan, kalau Tuhan gerakkan kau bantu, bantu. Kalau kau merasa ini tidak perlu dibantu, ya tidak usah dibantu. Tanya Roh Kudus, karena uangmu itu milik Tuhan semua. Harus dikelola sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 22 tahun, belum menikah, tinggal di Surabaya. Saya memiliki hubungan pacaran dengan pria sudah bertahun-tahun. Kami tiap minggu menyempatkan untuk ibadah bersama, dan kami sudah mempunyai planning untuk ke jenjang yang lebih serius. Tetapi di dalam hati saya masih ada keraguan dan kekhawatiran tentang dia. Apakah dia jodoh dari Tuhan? Atau mungkin dari pribadi saya yang harus diperbaiki, Pak, karena saya mudah gelisah. Terima kasih, Pak, waktunya. God bless you. Yang pertama, kalau itu kegelisahan dari kamu kurang percaya diri, juga kurang percaya orang lain, itu kamu harus bisa mengalokasi perasaan negatif itu. Tetapi kalau kamu melihat gejala-gejala ada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman, kamu harus pikir ulang menikah dengan orang seperti itu. Apalagi kalau kamu melihat gejala-gejala dari perbuatan-perbuatan dia yang tidak rohani misalnya, kurang memperdulikan orang lain, kurang hormat orang tua, kamu harus berpikir ulang. Kamu masih usia 22 tahun. Saya tidak tahu pacarmu umur berapa. Iya. Kalau masih muda, kamu gantung saja. Saya kira kamu mesti ya 2-3 tahun paling cepat baru menikah. 2-3 tahun baru menikah. Dan ini belum tentu jodohmu. Jangan berpikir kalau sudah pacaran ini yang terakhir karena menggebu-gebu cintanya. Banyak orang menyesal kemudian hari karena tidak berpikir panjang. Saran saya adalah bahwa dalam doa gumuli dulu. Jangan menikah cepat. Tuhan berkati. Oke, teruskan saja. Ya, dari seorang wanita usia 54 tahun. Oke, Ya. cukup. Saya berjemaat di GSKI Kelapa Gading secara online. Tapi selama 7 bulan terakhir saya di Jakarta dan berjemaat di GSKI Kelapa Gading secara onsite. Saya sangat senang bisa onsite di Kelapa Gading karena lagu-lagunya, singer, musiknya, dan khotbah-khotbah Pak Eras sangat mengena di hati. Tapi yang sangat disayangkan karena kursi-kursi yang diduduki jemaat itu memang menjadi, ini tanda tanya ya, memang menjadi pemilik permanen seseorangkah? Ini sebenarnya sudah kami tanggulangi, tidak boleh begitu. Dulu pernah kita tertibkan, sekarang begini lagi. Nanti Pak Cornelis Kiong sebagai gembala pelaksana, saya gembala senior, mesti menertibkan lagi ini. Ya. Terus, Karena saya yang datang dari pagi sering disuruh geser. Kadang-kadang malah diusir oleh orang yang baru datang. Dia mengaku kalau itu bangkunya. Mula-mula saya ikuti, tapi lama-lama saya perhatikan beberapa orang menguasai duduk depan, padahal kadang mereka datangnya belakangan. Padahal Pak Eras selalu mengajarkan kebenaran dan menghormati hak orang lain. Memang kursi-kursi tersebut ditandai dengan selendang panjang untuk beberapa kursi atau ditaruh tas di atas kursi tersebut. Maaf Pak, apa kursi-kursi di GSKI Kelapa Gading, terutama kursi yang di depan atau dekat sah kepemilikan seseorang dan kursinya dijual belikan? enggak. Saya termasuk Tentu tidak. Ya. Saya termasuk pendatang awalnya merasa kaget dan bukan saya saja yang merasa begitu. Tetapi beberapa jemaat lain diperlakukan demikian dan oknumnya sama. Malah oknum tersebut kadang marah sama orang menduduki kursi yang diakui miliknya. Bagaimana ini Pak? Terus terang malu Pak kalau ada tamu atau orang baru bertobat dan datang ke GSKI Kelapa Gading. Bisa buat orang kecewa di gereja. Maaf Pak, itu pendapat saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya nanti akan ditertibkan ya. Ya. Enggak boleh begitu. Tidak ada kursi yang menjadi milik. Ya, kecuali acara-acara tertentu bagian depan itu untuk gembala senior, gembala sidang dan pengurus. Untuk acara-acara tertentu kadang-kadang begitu, ya. Ya. Tapi kalau untuk hari Minggu biasa reguler ya mestinya tidak boleh begitu. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang pria usia 42 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Grogol, Jakarta Barat.
Shalom Bapak Erastus yang dikasihi Tuhan. Pak mau izin bertanya, akhir zaman nanti akan kayak gimana ya Pak? Apa tiba-tiba ada api dan langsung membakar seluruh isi bumi ini dan seluruh manusia? Atau apa nanti ada sang antikristus yang akan memimpin manusia untuk menjadi jahat dan memberontak kepada Allah? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mengenai antikris ini sebenarnya harus kita lihat bukan secara futuris ke depan, tapi juga secara historis. Apa yang sudah pernah terjadi, munculnya orang-orang yang menentang Injil, itu antikris. Yang gerakannya masif dan sistematis tentunya. Nah, mengenai bagaimana keadaan nanti, sebenarnya kita harus jujur mengakui kita tidak tahu secara detail. Ya. Tapi secara overall, nanti langit ini akan terbakar dalam nyala api. Unsur-unsur dunia akan terbakar dalam nyala api. Itu sudah pasti begitu. Nah, yang penting bagi kita, tidak usah tahu bagaimana detailnya, yang penting bagi kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Sebab tidak usah menunggu kedatangan Tuhan, langit terbakar. Anda mati hari ini juga akhir zaman kita. Ya. Yang penting kita hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Oke, itu jawaban saya. Soal antikris, lihatlah secara historis, bukan hanya futuris. Oke? Ya. Sudah ada antikris yang memiliki kekuatan yang besar. Ya. Pokoknya antikris yang mengganggu Injil itu kekuatan antikris. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 53 tahun, menikah, 1 anak, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Erastus dan tim. Hari ini 30 Maret 2024 ketika penanya mengajukan pertanyaan ini. Tadi subuh saya mimpi seputar seks, hampir berhubungan dengan perempuan, tapi tiba-tiba saya terbangun dan langsung berdoa. Mimpinya sangat jelas dan ini juga bukan siklus natural wet dream, karena saya masih rutin berhubungan dengan istri. Saya coba renungkan apa ini. Saya ingat hari Jumat 29 Maret di Perjamuan Kudus, lalu Bapak deklarasikan perang. Lalu saya flashback hidup saya 24 tahun yang lalu. Kalau ingat-ingat masa lalu, saya jadi serem sendiri. Dulu saya bisa begitu parahnya. Saya tidak judi, tidak mabuk, tidak narkoba, tapi saya suka wanita. Dulu saya hidup dalam perzinahan, saya berhenti dari dosa ini 2-3 tahun sebelum menikah. Lalu saya bertemu seorang wanita anak Tuhan, kami berpacaran kudus dan saat kami serius untuk menikah, saya cerita semua masa lalu saya dan dia dapat menerima saya apa adanya. Sejak itu saya berjanji untuk tidak ulangi kenajisan masa lalu. Kami diberi seorang putri, saya sangat menyayangi istri dan putri kami. Sepanjang pernikahan kami hingga sekarang saya tetap setia dan tidak pernah ada hati untuk lihat perempuan lain. Saat menikah kami kutip Kolose 3 ayat 14. Apalagi sejak ikuti khotbah Bapak, saya semakin termotivasi untuk hidup sekudus-kudusnya, terutama untuk membayar di depan keselamatan istri dan anak saya, masa depan anak saya dan jodohnya. Bagus sekali kalimat ini. Ya. Serta sebagai kepala keluarga, saya bertanggung jawab untuk membawa mereka ke LB3. Amin. Tapi dengan mimpi tadi subuh, saya jadi bertanya-tanya, apa masih ada kenajisan yang tersisa dalam diri saya? Masih ada potensi. Potensi itu ada, dan saya sering mengatakan, potensi itu kuat, bisa menyatu, dan tahu momentum tanpa kita sadari. Jadi kalau kita tidak banyak berdoa, tidak banyak duduk diam di kaki Tuhan, bahaya sekali kalau muncul. Harus banyak berdoa mencium kesucian Tuhan sampai kita benci dan najis jijik terhadap dosa. Termasuk dosa yang besar ini bahaya untuk rumah tangga dan masa depanmu. Dan masa depan anak istrimu. Saya sudah ikut doa pagi sejak awal 3 tahun lalu dimulai. Doa puasa juga ikut hingga hari ini. Doa pribadi jam 4.30 sampai jam 5. Semua tayangan atau tontonan yang menjurus sudah saya skip. Bagus. Terus? Pergaulan yang buruk juga sudah saya tinggalkan sejak sebelum menikah. Tetapi sesekali pasti muncul di dalam pikiran Anda. Pasti masih. Dan itu yang harus dimusnahkan, dimatikan total. Ya. Saya mohon saran dan nasihat Bapak untuk hal ini. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak. Selamat berjuang bersama dengan kami. Tentu saya pria seperti Anda dan mengalami hal-hal yang mirip seperti itu. Kita harus benar-benar musnahkan, matikan semua hasrat itu. Lust itu. Oke, teruskan. Pertanyaan dari seorang wanita usia 66 tahun, janda tanpa anak, tinggal di Tangerang. Yohanes pasal 21 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak dikehendaki.
Shalom Pak Erastus, apa maksud dari firman ini? Saya mau lebih jelas dari Bapak Erastus. Tuhan memberkati semuanya di GSKI. Sehat selalu Pak, biar saya bisa banyak bertanya. Ini untuk Petrus ya. Iya. Waktu Petrus muda itu suka-suka sendiri. Ngatur suka-suka sendiri. Bahkan Tuhan Yesus pun mau diatur. Iya. Ketika Yesus mau ke Yerusalem, Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Yesus menghardik, enyah iblis. Sebab kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia untuk kepentingan manusia itu dari iblis. Itu Petrus. Ketika masih muda, ikat pinggang, bebas, merdeka. Tapi ketika dia tua, Petrus sudah mengerti bagaimana setia kepada Tuhan. Iya. Dia akan mengulurkan tangan diikat ke tempat yang dia tidak suka. Dan ini sejarah Petrus menurut tradisi, dia mati dipancung di kota Roma. Hari tuanya Petrus memuliakan Allah, tidak suka-suka sendiri, tapi menyerah kepada Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Anda sudah jadi Petrus tua atau masih Petrus muda? Tuhan berkati. Jelas sekali? Jelas Pak. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 33 tahun, single, tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras, saya hanya ingin memberikan opini saja mengenai tanda-tanda akhir zaman. Salah seorang pendeta pernah memberikan perumpamaan kedatangan Pendeta GSKI. Salah seorang pendeta GSKI pernah memberikan perumpamaan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, seperti di kitab Matius 24 ayat 32-35, mengenai pohon ara yang bertunas. Satu angkatan tidak akan berlalu sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ke bumi. Ini mengartikan bangsa Israel mengalami kemerdekaan di tahun 1948, di batas maksimal rata-rata umur manusia sekarang ini 70-80 tahun, seperti doa Musa di kitab Mazmur 90 ayat 10. Jika sudah berumur 70 tahun di negara Israel, maka akan jatuh di tahun 2018, dan ini belum terbukti. Lalu sekarang menunggu melewati 80 tahun, yaitu akan jatuh di tahun 2028. Ketika saya mendengar Pak Eras khotbah terakhir ini mengenai open war terhadap kuasa kegelapan, saya jadi semakin yakin akhir dunia sudah semakin dekat. Juga seperti mimpi Nebukadnezar tentang patung raksasa di kitab Daniel, bahwa zaman sekarang sudah di paling bawah atau di dasar patung yang terbuat dari tanah liat yang dimimpikan Nebukadnezar. Saya juga pernah melihat berita yang belum lama tentang Presiden Putin memberitahukan ke Amerika, tinggal satu langkah lagi jika Amerika terus memberi pasukan ke Ukraina, maka akan perang dunia ketiga. Jika benar 2028 akan menjadi akhir dunia, saya akan gembira karena bisa langsung pulang ke rumah Bapak sama Pak Eras dan juga seluruh keluarga Rehoboth. Amin. Tapi jika semua ini belum terbukti, maka saya berpikir umur manusia bisa sampai 100 tahun seperti pendeta almarhum Billy Graham, yang saya amati pengajarannya tegas seperti Pak Eras. Selalu semangat dan sehat selalu ya Pak Eras dalam memberitakan suara kebenaran. Saya Laskar Kristus, akhir kata salam LB3, Tuhan Yesus memberkati. Ini jemaat MAG ya? Iya, Pak, jemaat MAG. Wow. Ini Johnny namanya. Johnny, usia 33 tahun, senang membaca tulisanmu. Kamu akan bersama-sama saya di bumi dan di surga. Love you. Mantap kamu. Kamu jadi salah satu soldier of Christ. Kamu salah satu prajurit bersama saya ya. Berperang untuk Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 50 tahun, menikah memiliki satu orang anak tinggal di Jakarta Selatan. Ini jemaat dari salah satu gereja, gereja di luar GSKI tapi rutin ikut truth.id. Shalom Pak, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, kalau sudah buka puasa, berapa jam ke depan boleh makan lagi atau ngemil tidak? Yang penting dalam puasa itu merendahkan diri sampai gairah kuliner kita itu sampai mati atau rendah. Karena kita sedang menggumuli satu kebutuhan. Itu yang penting. Ya saya kira bukan soal ngemil atau makan. Yang penting tidak makan seperti biasa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, terus. Yang kedua, bolehkah kalau waktu Pak Erastus lagi menyembah pakai bahasa roh, kita ikut kata-kata bahasa roh yang sama yang Pak Erastus ucapkan. Soalnya saya tidak bisa bahasa roh. Terima kasih. Nanti kamu akan bisa. Roh Kudus kalau mau pimpin kamu, nanti kamu akan tahu bagaimana mengucapkannya. Ya, cukup dan berkati. Lucu banget nih. Iya. Umurnya berapa? Umurnya 50 tahun, Pak. Aduh, ini polos banget nih, Bapak.
Luar biasa Bapak. Nanti Bapak akan punya karunia bahasa roh. Nanti bisa. Bapak akan bisa. Percaya ucapan saya. Anda akan diberi karunia bahasa roh. Teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, karyawan belum menikah. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Pak, saya mau bertanya, orang tua saya menentang saya untuk menikah dengan suku yang berbeda. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Sedangkan orang tua saya ingin saya cepat menikah. Beberapa kali ada yang ingin memperkenalkan saya dengan lawan jenis, tapi kebanyakan dari suku yang berbeda. Saya tidak berani cerita ke orang tua, takut mereka langsung menolak. Apalagi papa saya orangnya keras. Apakah bisa jadi ini karma ya Pak? Karena dulu mama saya juga menentang adiknya untuk menikah dengan beda suku, tapi toh waktu menikah dengan suku yang sama, rumah tangga adik mama saya tidak utuh lagi. Saya dulu pernah dekat dengan lawan jenis yang sukunya sama, ditolak keras oleh orang tua karena karakter orang tua laki-laki tersebut tidak baik, dan itu bisa menurun ke anaknya. Saya bingung Pak dengan posisi saya saat ini, karena dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya jadi takut membuka diri kepada lawan jenis, dan saya pernah berpikir, apa lebih baik saya tidak menikah ya Pak? Mohon bantuannya Pak, terima kasih Tuhan memberkati. Kamu akan menikah. Tetapi sekarang kamu jangan membangun hubungan dulu. Jangan membangun hubungan dulu. Nanti pada satu titik orang tuamu akan berkata, ya udah nak, nikahlah dengan suku apa. Sekarang belum. Nanti dia akan ketemu dengan orang yang beda suku ternyata baik. Sekarang belum. Satu suku belum tentu baik. Saya sudah melihat banyak orang suku brengsek dan merusak. Kamu jalani saja hidupmu hari ini. Kamu yang penting ikut Tuhan Yesus bersama saya. Nanti kamu akan dipertemukan oleh seorang jodoh yang baik. Papamu akan dibukakan oleh Tuhan untuk melihat bahwa belum tentu satu suku itu baik. Ya, hanya Tuhan yang bisa menolong kamu nak. Jangan kau pikir aku udah tua nih, nanti nggak keburu. Jangan. Tuhan tahu tepat waktunya. Amin. Pertanyaan berikutnya dari seorang pria usia 49 tahun, single tinggal di Jakarta. Shalom Pak Eras yang saya kasihi dan tim Abam yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pak, waktu saya berdoa ada suara yang berkata di dalam hati saya, Pak Eras adalah orang benar, ikuti jejaknya dan ikuti teladannya, supaya engkau tidak salah arah. Dia akan mengubahkan hidupmu supaya menjadi lebih baik lagi. Maksudnya dia adalah Pak Eras. Saya berterima kasih kepada Pak Eras yang membimbing saya dan menuntun ke langit baru, bumi baru. Kemudian dengan adanya lagu-lagu Pak Eras dan lagu anak-anak Pak Eras, itu membawa saya lebih lagi intim dekat dengan Tuhan dan juga membawa saya ke langit baru, bumi baru. Pak Eras, saya mau ketemu Bapak, saya mau peluk Bapak. Apa boleh Pak saya ketemu Pak Eras kalau Pak Eras nggak sibuk? Salam sehat ya Pak dan salam sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan keluarga besar Pak Eras dan pelayanan tim Abam dengan berlimpah-limpah. Dan tetap semangat ya Pak di dalam melayani Tuhan Yesus dan maju terus dalam Tuhan. Saya akan responi tulisan ini, tapi tidak saya publikasikan. Ya. Oke? Tuhan berkati. Love you. Ya. Ini seperti kesaksian yang kita dengar dulu ya. Wanita yang dalam kondisi stres itu. Ya, Pak. Dia mendengar Erasto Sabdono. Terus dia buka di YouTube. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 30 tahun, single tinggal di Sumatera Utara. Shalom Om Eras dan tim Abam. Saya mau bertanya, apakah salah jika kita menghormati Bunda Maria sebagai ibu dari Tuhan kita Yesus? Kita harus menghormati Bunda Maria. Tetapi penghormatan itu tentu tidak sama dengan penghormatan kita kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Mantap kan? Mantap Pak. Oke. Apakah menghormati berarti menyembah ya Om? Enggak lah, menghormati tidak harus menyembah. Saya kalau datang ke orang meninggal, di depan peti saya berdoa untuk keluarga lalu saya 3 kali nunduk. Ini bukan menyembah. Sebagai kehormatan bahwa orang tua ini kuhormati seperti keluarga menghormati. Itu bukan menyembah. Ya, oke, cukup. Teruskan. Saya juga punya sedikit buah pikiran tentang pertanyaan di atas Om. Bagaimana menurut pendapat Om? Kalau saya salah, mohon bimbingannya ya Om. Oh, gimana kamu? Gagasan saya sebagai berikut. Maria mengandung daripada Roh Kudus, dia berkeadaan seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Iya, terus? Jika dilihat dari sudut pandang orang Yahudi, yang dialami Maria adalah perzinahan dan hukumannya yaitu hukuman mati. Imamat 20 ayat 10. Secara manusiawi, ketakutan membayangi Maria, namun ia memilih menaati firman Tuhan. Maria satu-satunya gadis yang dipilih Tuhan dari banyaknya gadis pada saat itu di Israel.
Maria berkenan di hati Tuhan, pastinya untuk mengandung dan melahirkan Yesus, guna misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Maria juga berkerabat dekat dengan Elisabet dan Zakaria, yaitu imam yang bekerja di Bait Allah, dan mereka penuh Roh Kudus. Hal itu menandakan Maria bukan perempuan biasa. Pasti dia perempuan yang hidupnya juga suci dan hidup dalam tuntunan Roh Allah. Perjuangan Maria sering terlupakan karena Yesus dianggap berhikmat secara mistis dari Bapa. Maria berjuang memelihara kehidupan Yesus dari saat mengandung, bayi dan remaja, baik kebutuhan secara fisik maupun kerohanian. Dan pastilah peran Maria sangat besar dan sukar sampai menjadikan Yesus memiliki pribadi yang kita kenal dan tahu dari Alkitab yang kita baca, dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Kita harus memahaminya dengan hati yang tenang dan batin yang tulus. Sebentar saya tambahkan. Yesus menjadi bijaksana, berhikmat itu karena dia belajar firman, tapi tidak lepas dari tuntunan Maria. Ya. Nggak mungkin, karena Maria itu bisa membuat mazmur yang begitu bagus. Baca di Injil Lukas. Memang dia perempuan hebat, wanita luar biasa. Terus, Mengagumi Maria bukan berarti menyembah, iya. Terus, namun memberi nilai hormat yang tinggi bukan karena hanya melahirkan Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita, namun mengagumi perjuangannya, meneladani jejak hidupnya sebagai perempuan yang mulia sesuai dengan maunya Bapa di sorga. jadi karena gereja-gereja non-Katolik Ya. melihat orang-orang Katolik dianggap memberikan penghormatan berlebihan. Jadi orang-orang non-Katolik sering agak resisten gitu. Sampai akhirnya tidak menghormati Maria secara patut. Ya. Tapi dalam khotbah saya sudah menyampaikan, Maria itu patut dihormati secara patut. Kenapa Yesus luar biasa? Karena mamanya luar biasa. Ya. Gara-gara itu orang SMS saya, Bapak Eros Katolik ya katanya. Iya. Ini gimana sih? Oh, menghormati orang kok dianggap, menghormati Maria kok dianggap Katolik, ya. Ya. Nih, yuk sekarang kita terakhir ini. Yuk. Yang terakhir dari seorang pria usia 24 tahun, single, tinggal di Surabaya. Iya. Shalom Pak Eras, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di ABAM sesi yang lalu. Saya mau tanya Pak, saat ibadah Paskah di GSKI Surabaya dibahas oleh pengkhotbah ya Pak ya, mengenai mengapa Allah menciptakan manusia, dan yang saya tangkap bahwa Allah menciptakan manusia untuk membuktikan bahwa makhluk ciptaan Allah bisa taat, sehingga Lucifer dapat dihukum. Iya, ini corpus delicti maksudnya. Ya. Mengapa pembuktian itu tidak melalui 2/3 malaikat yang tidak ikut Lucifer, Pak? Karena 2/3 malaikat itu bukan Lucifer. Lucifer itu memang makhluk khusus. Nah, untuk pria ini tolong dikirim buku corpus delicti. Ya. Nah, itu saja kali ya. Ya. Jadi malaikat bukan Lucifer. Malaikat itu roh-roh yang melayani. Ya. Melayani manusia. Berarti dia bukan manusia. Ya. Juga bukan Lucifer. Saya kira itu saja. Kirim buku corpus delicti. Ya. Yang jelas malaikat bukan Lucifer. Lucifer itu lebih mengarah ke kerubim atau pemimpin kerubim. Tapi juga bukan seperti kerubim pada umumnya. Karena dia diciptakan tunggal. Tidak diciptakan mass product atau bersama-sama. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.